Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septiwi, NPM 211030040, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syaifullah MPD. A. Pengertian wakaf. Wakaf adalah al-habs, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja habasa, yabisu, habsan, adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi habasa yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja wakata, fi'il madi, yakifu, fi'il mudhari, waqdan, isim masdar yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syarat adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah atau hukum. Hal itu sesuai dengan perbedaan mazhab yang telah dianutnya, adapun pendapat masing-masing mazhab adalah sebagai berikut. 1. Menurut mazhab Syafi'i, antara lain, wakaf menurut Imam Nawawi menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap apa padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menurut mazhab Hanafi, antara lain, wakaf menurut Imam Syarqasi menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain. B. Dasar hukum wakaf. Yang pertama, dasar hukum wakaf menurut hukum syariah telah dapat diketahui beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf adalah sebagai berikut. A. Surat Al-Hajj ayat 77, artinya, wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu, serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia. B. Surat An-Nahl ayat 97, artinya barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan, dan ia beriman, niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan. 2. Dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia. A. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. B. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Peraturan ini dikeluarkan sebagai perincian terhadap PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nazir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik. C. Unsur-unsur dan syarat wakaf. Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, atau dengan perkataan lain, rukun adalah penyempurnaan sesuatu di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fikih Islam telah dikenal ada 6 rukun atau unsur wakaf adalah seperti diuraikan di bawah ini. Yang pertama, orang yang berwakaf atau wakif. Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan melakukan tabaru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan material, artinya mereka telah dewasa atau balik, berakal sehat, tidak dibawa pengampuan, dan tidak karena terpaksa berbuat. 2. Benda yang diwakafkan atau mauquf. Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Benda harus memiliki nilai guna. B. Benda tetap atau benda bergerak. C. Benda yang diwakafkan harus tertentu atau diketahui ketika terjadi akad wakaf. D. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap, al-mik at-tam, si wakif, orang yang mewakafkan.
ketika terjadi akad wakaf. 3. Tujuan atau tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf atau mauquf alaih. Mauquf alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 4. Pernyataan atau lafaz penyerahan wakaf atau sikhat, ikrar wakaf. Sikhat atau lafaz atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyaratannya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. 5. Ada pengelola wakaf atau nazir. Nazir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan, mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi nazir yaitu beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya, amanah, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam. 6. Ada jangka waktu yang tak terbatas. Dalam pasal 215 Kompilasi Hukum Islam bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara adalah tidak sah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. D. Macam-macam wakaf. Pertama, wakaf dengan wasiat. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dapat dilakukan dengan wasiat, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan dalam saksi dalam ikrar wakaf. Syarat untuk melakukan wasiat berdasarkan pasal 194 Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang telah minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dengan mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, dengan syarat harta benda yang diwasiat harus merupakan hak dari pewasiat. 2. Wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun tujuan wakaf uang antara lain sebagai berikut. A. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan. B. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang tunai di atas namakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan di antara umat. 3. Wakaf benda tidak bergerak atau tanah. Dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda tidak bergerak meliputi sebagai berikut. A. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. B. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1. C. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.